Baik dari Lembaga Bantuan Hukum Jogja yang kemudian bergabung dengan LBH Jakarta khusus untuk mengawal aksi Aliansi Mahasiswa Papua ini. Nah, dari yang sudah teman-teman Aliansi Mahasiswa lakukan adalah yang pertama, mereka sudah mengirim surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Kemudian surat itu sudah diterima oleh pihak kepolisian. Buktinya sudah tadi kita tunjukkan. Nah, karena itu di dalam surat pemberitahuan itu juga mereka sudah menyebutkan rute aksi mereka. Mereka akan berkumpul di Bundaran HI dan kemudian akan melakukan long march ke depan Istana Negara. Namun setelah mereka tiba di sini, ada situasi yang kurang sesuai dengan yang sudah rekan-rekan mahasiswa Aliansi Mahasiswa Papua itu rencanakan. Nah, di sini mereka dibagi ke dalam dua kelompok ya. Yang kelompok pertama di sebelah sini, yang kelompok kedua lagi di sebelah sana. Nah, kondisi ini jujur sedikit membuat kami sebagai pendamping itu sangat kesulitan untuk melakukan lobby-lobby dengan pihak keamanan yang sudah menerima surat pemberitahuan itu. Karena kami harus melangkah ini dari sini kemudian ke sana hanya untuk minta input masukan. Tapi ya kesannya juga dari dua kelompok, baik yang di pihak keamanan yang mengawal aksi ini, mereka seakan-akan punya dua keputusan yang sedikit membingungkan kami dalam mengambil satu upaya mencari jalan tengah yang baik gitu. Karena prinsipnya mereka melakukan melakukan aksi ini sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98 di mana mereka menyampaikan pendapat di muka umum itu. Nah, itu kita sangat kesulitan di situ dalam konteks kondisi yang dipecah. Kita sudah berupaya untuk bagaimana kemudian menyatukan mereka. Upaya yang kami lakukan adalah lobby dengan pihak kepolisian. Tapi lobby yang kami lakukan ini sedikit mendapat, bukan sedikit ya, sangat mendapat situasi yang tidak jelas. Karena apa? Contoh, sesuai dengan yang sudah mereka rencanakan, mereka akan kumpul di sini kemudian lakukan long march. Itu diubah oleh pihak kepolisian dengan cara mereka ini tidak akan disatukan, tapi kemudian akan diangkut dengan truk truk polisi dan dikumpulkan ke patung kuda. Kemudian mereka bisa lakukan long march ke sana dengan alasan bahwa di HI ini dilarang. Nah, kita sempat bertanya apa dasar larangannya itu, katanya Pergub. Tapi kan Pergub sudah dicabut dan masih dalam proses. Dan kalau kita lihat mekanisme peraturan perundang-undangan hari ini di Oke, saya berangkat ke Polda ya. Oke, sabar bro. Oh ya. Nah, itu kan setahun kemudian baru diberlakukan, tapi ini kemudian agak sedikit rancu di kita karena kesannya polisi kemudian mencari alasan hukum untuk melegalkan tindakan mereka. Nah, ketika mereka di sana, itu ada satu kelompok polisi yang datang, itu kemudian melakukan, ya kita kaget kalau ada tembakan di sana, tembakan gas air mata. Di mana? Di depan sini. Akhirnya kan masa bubar. Masa bubar, membubarkan diri. Dibubarkan, kemudian ada beberapa yang ditangkap, itu yang pertama. Nah, akhirnya kawan-kawan yang di sini itu memilih sikap untuk bertahan di sini dengan landasan bahwa apa yang mereka lakukan dijamin dalam undang-undang dan itu menjadi hak konstitusi mereka. Mereka bertahan dengan permintaan bahwa mereka minta supaya rekan-rekannya ini itu dikeluarkan dan prinsipnya hak menyampaikan aksi yang mereka lakukan itu damai, seperti itu. Dia punya jalan. Bagaimana pengambilan atribut, alasan atribut tadi seperti apa? Kalau atribut ini